luasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi. Apa itu teks fiksi dan unsur-unsur yang ada di dalamnya? Nah, mari simak cerita berikut ini. Ambisi Bona menjadi astronot. Bona berdiri tertegun mengagumi baju astronot di dalam lemari berkaca di Museum Astronomi. Itu adalah saat yang tidak akan pernah dilupakan Bona. Sejak saat itu, Bona bercita-cita menjadi astronot. "Bona, apa cita-citamu?" tanya Bu Guru. Astronot, Bu. Bona menjawab dengan lantang. Saya akan belajar dengan giat, Bu. Saya membaca buku tentang Neil Armstrong, astronot yang menginjakan kaki di bulan. Sejak kecil, dia belajar dengan giat, Bu. Bona bersemangat menceritakan tentang idolanya Neil Armstrong. "Wah, hebat kamu, Bona. Memang harus belajar dengan giat jika ingin mencapai cita-citamu kelak," puji Bu Guru. Bona bangga mendengar pujian Bu Guru. Saat bel istirahat berbunyi, teman-teman sekelas Bona berhamburan keluar. Ada yang makan di kantin, main bola basket di lapangan, dan kegiatan lainnya. "Bona, ayo kita main basket. Jangan baca terus. Istirahat dulu." Rudy mengajak Bona. Tidak, Ruth. Aku harus menyelesaikan membaca buku ini. Bona menjawab tanpa menoleh. Ia masih asik dengan buku Neil Armstrong-nya. Sepulang sekolah, Bona langsung pergi ke kamar dan meneruskan membaca buku Neil Armstrong. Makan dulu, Nak. Kata ibu sambil membuka pintu kamar Bona. Nanti saja, Bu. Bona sedang membaca buku tentang Neil Armstrong. Bona menjawab. Wah, rajin sekali anak ibu. Tapi ingat, makan juga penting biar tidak sakit. Apa enaknya kalau jadi astronot tapi sakit-sakitan? Ibu memuji sekaligus mengkritik Bona. Iya, Bu. Nanti Bona makan. Jawab Bona singkat. Lama Bona membaca, matanya menjadi lelah, dan tanpa terasa ia pun tertidur. Sore hari, Bonita disuruh ibu membangunkan Bona. Kak, bangun. Sudah sore nih. Ibu menyuruh makan tuh. Kata Bonita sambil menepuk badan Bona. Aduh, kepala kakak sakit. Kata Bona mengeluh. Bu, kakak Bona sakit nih. Teriak Bonita. Kenapa, Nak? Ibu datang langsung memegang kening Bona. Waduh, kening kamu panas. Ibu sudah bilang, jangan lupa waktu kalau baca buku. Makan juga penting biar tidak sakit. Kata ibu. Ibu lalu menyuapi Bona, mengompres keningnya, dan memberikan obat penurun panas. Malam itu Bona sakit. Besoknya Bona tidak masuk sekolah karena panasnya belum juga turun. 2 hari kemudian Bona sembuh. Pagi ini sebelum berangkat sekolah, ayah menasihati Bona. "Dengar ya, Bona. Bagus jika Bona belajar giat demi mengejar cita-cita. Tapi jangan sampai lupa waktu dan lupa menjaga kesehatan. Menjadi astronot itu justru harus tahu cara menjaga kesehatan. Lalu bergaul dengan teman-temanmu juga penting, supaya kamu bisa berkomunikasi." Ayah menasehati. Keesokan harinya di sekolah Bona kembali bermain basket bersama Rudy dan yang lainnya. Cita-citaku tetap menjadi astronot. Tapi aku juga harus bisa menjaga kesehatan dan tetap berolahraga. Begitu Bona membatin. Nah, bagaimana cerita tentang si Bona tadi? Menarik ya? Anak-anak, sekarang kita akan mengidentifikasi unsur-unsur cerita fiksi. Dalam cerita tersebut satu persatu. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu cerita fiksi. Anak-anak, sebelumnya kita belajar tentang cerita non-fiksi. Cerita yang tanpa mengada-ngada atau sesuai dengan kenyataan. Nah, sebaliknya dengan cerita fiksi. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan. Bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Jenis cerita fiksi ada 3, novel, cerpen, dan roman. Nah, anak-anak, unsur-unsur cerita fiksi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tema. Menurut kamu tema cerita tadi apa ya? Nah, tapi sebelumnya tema sendiri berarti
dasar cerita atau hal dasar yang terkandung dalam teks. Jadi apa yang ingin diangkat dalam cerita tersebut? Menurut kamu, tema cerita tadi apa? Ya, mungkin jawaban kamu ada yang benar ya. Bisa bermacam-macam, tapi intinya adalah ambisi mengejar cita-cita. Selanjutnya, unsur yang kedua adalah alur atau jalan cerita atau yang disebut juga dengan plot. Nah, anak-anak, salah satu unsur dalam cerita yang penting itu adalah plot atau alur. Jadi alur merupakan sebuah rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis atau suatu rangkaian cerita sejak awal hingga akhir. Nah, alur itu mengatur bagaimana suatu tindakan-tindakan yang terdapat dalam cerita harus berkaitan dengan satu sama lain. Misalnya seperti bagaimana suatu peristiwa berkaitan dengan peristiwa lainnya. Anak-anak, alur ada 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah suatu alur yang ditampilkan maju secara berurutan dari tahap awal, tahap tengah, sampai dengan tahap akhir cerita. Nah, alur ini umumnya diceritakan pada sebuah cerita yang mudah dipahami atau dicerna, misalnya cerita anak-anak. Kemudian yang kedua, alur mundur, yaitu suatu alur yang ceritanya dimulai dengan penyelesaian. Jadi alur ini sering ditemui pada sebuah cerita yang memakai latar waktunya pada masa yang lampau. Nah, yang ketiga adalah alur campuran. Namanya campuran, berarti ada alur maju dan juga ada alur mundur. Ya, yaitu suatu alur yang diawali dengan klimaks dari cerita yang kemudian melihat lagi masa lalu atau masa lampau dan diakhiri dengan sebuah penyelesaian dari cerita tersebut. Nah, alur ini lebih sulit dipahami atau dicerna dan dimengerti. Menurut kamu, alur cerita tadi apa? Ya, alur maju ya, karena ceritanya itu berurutan dari tahap demi tahap ya. Oke, good. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, tokoh. Nah, tokoh di sini ada 2, yaitu biasanya tokoh utama dan tokoh pendukung. Ya. Tokoh utamanya itu adalah Bona. Nah, kalau tokoh utama, ciri-cirinya juga dia tampil atau ada dari awal cerita sampai akhir cerita. Sedangkan tokoh pendukungnya ada ya ibu guru, Rudy yang mengajak main basket, kemudian ibu yang mengajak untuk makan, mengingatkannya dan menasehati, lalu Bonita yang membangunkannya, dan ayah yang menasehati setelah sembuh dari sakit. Nah, anak-anak, kalau tokoh pendukung itu hanya sesekali saja, tidak selalu muncul. Bagaimana? Bisa? Nah, sekarang watak atau sifat manusia yang mempengaruhi perilakunya. Nah, kalau dari tokoh Bona memiliki watak apa? Ya, ambisius atau orang yang menggunakan segala cara untuk mencapai sesuatu. Nah, Bona mencapai cita-citanya tetapi dengan cara yang berlebihan. Nah, itu juga termasuk kategori ambisius. Lalu ibu guru. Nah, bagaimana watak atau sifat ibu guru menurut kamu? Ya, dia motivator ya, atau orang yang memberi dorongan semangat kepada Bona ketika tahu bahwa Bona ingin menjadi seperti Neil Armstrong. Nah, kemudian ayah dan ibu, bagaimana menurut kamu watak dan sifatnya? Ya, betul ya, bijaksana dalam menasehati Bona. Lalu Rudy? Ya, Rudy punya watak dan sifat itu adalah perhatian karena dia melihat Bona terus membaca, jadi mengajaknya untuk bermain. Nah, kalau Bonita, menurut kamu wataknya apa? Ya, wataknya dia taat atau patuh karena ibu menyuruh dia untuk membangunkan Bona dan dia melakukannya. Selanjutnya untuk latar. Nah, latar ini sendiri ada latar waktu, latar tempat, bahkan ada latar suasana dan ada latar sosial.
pelajari adalah latar tempat dan latar waktu. Nah, latar tempat berhubungan dengan lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam cerita tersebut. Kemudian latar waktu berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam cerita tersebut. Latar tempat pada cerita ambisi Bona menjadi astronot, yaitu sekolah dan rumah. Ya, betul ya. Kemudian latar waktunya ada pagi, siang, sore, dan malam. Nah, bagaimana? Sudah paham? Selanjutnya adalah pesan atau amanat. Nah, pesan atau amanat adalah pesan moral atau pesan positif yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Ini bisa tertulis atau bahkan bisa tersirat. Nah, kalau menurut kamu pesan atau amanat dari cerita ini adalah? Ya, bisa berbeda-beda ya, tetapi intinya pesannya adalah walaupun ingin mencapai cita-cita atau mengejar cita-cita, kita harus tetap menjaga kesehatan, berolahraga, dan jangan lupa bergaul dengan orang lain. Tidak boleh mengabaikan orang lain agar komunikasi kita bisa berjalan dengan lancar.